Nanti di akhir sesi akan ada tanya jawab, bisa juga di kolom chat atau untuk akhwat ke 0813 869 4470 dan ikhwan ke 0813 842 65011. Baik, alhamdulillah Ustaz sudah berada di tengah kita. Insya Allah kita bisa langsung mulai. Kepada Ustaz Dr. Firanda Duja Hafidahullah Ta'ala, pada waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Barakallahu fiik. Fika barakallah, jazakallah khair, akhfadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Pada ikhwan akhwat, jamaah pengajian Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang ke-6, bab taqwa, bab tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa secara bahasa diambil dari al-wiqayah. Al-wiqayah yaitu artinya penghalang. Penghalang. Jadi disebut yattaqi, yaitu dia mencegah dirinya, ya. Makanya ketika Allah berfirman, fattaqun nar, bertakwalah kepada Allah. Maksudnya adalah ambillah penghalang antara engkau dengan neraka jahanam. Itu jangan sampai neraka membakar dirimu. Carilah penghalang untuk bisa menghalangi engkau dari neraka jahanam, ya. Seperti juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyaqqit tamrah, ya. Allah bisyaqqit tamrah. Yaitu jagalah dirimu dari neraka meskipun dengan hanya sekedar bersedekah dengan sepenggal korma. Jadi ini makna takwa secara bahasa. Dan takwa terkadang disebutkan bersendirian, terkadang dia disebutkan bergandengan dengan albir, ya. Albir. Jadi takwa, ya. Takwa terkadang, ya, disebut secara sendirian, terkadang bergandengan, disebut bergandengan dengan albir, ya. Seperti yang bergandengan, contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Birri wat taqwa. Adapun di sendirian banyak sekali, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, dan ini yang paling banyak, ya, biasanya disebutkan sendirian. Nah, jika takwa disebutkan bergandengan dengan albir, ya, maka takwa ini maknanya adalah meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Itu namanya takwa. Adapun albir maknanya adalah menjalankan ketaatan. Ketaatan. Ya. Takwa dan albir. Albir, at-taqwa dan albir. Jika disebut sendirian, ya, maka jika disebut berbarengan antara albir wa taqwa, maka taqwa artinya meninggalkan maksiat, adapun albir menjalankan ketakwaan. Tetapi jika disebutkan secara sendirian, ya, baik, maka maknanya di sini adalah albir sama dengan at-taqwa kalau disebut secara sendirian, yaitu mencakup menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Ini dalam kaidah biasa ada kalimat-kalimat seperti ini yang disebut ijtama iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama. Kalau ketika digabungkan maka maknanya berbeda. Disebutkan bareng, bergandengan, maka maknanya berbeda. Tapi kalau disebut sendiri-sendiri, maka maknanya sama, mencakup satu dengan yang lainnya. Semisal ini seperti apa? Seperti
Islam dan al-iman. Islam dan iman. Kalau disebutkan iman dengan Islam bergandengan, maka Islam terkait dengan amalan zahir, iman terkait dengan amalan batin. Tapi kalau dipisah, Islam disebut sendiri atau iman disebut sendiri, ya iman sama dengan Islam, Islam sama dengan iman. Seperti al-faqir wal miskin. Al-faqir wal miskin. Al-faqir kalau disebutkan bergandengan dengan miskin, maka al-faqir itu lebih parah daripada miskin. Ya, al-faqir lebih parah daripada miskin. Seperti dalam firman Allah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, ya. Sungguhnya sedekah itu untuk orang fakir dan orang miskin. Karena ketika digabungkan maka maknanya berbeda. Al-faqir lebih spesifik daripada al-miskin. Tetapi kalau dipisahkan, al-faqir sebut sendiri, miskin sebut sendiri, maka fakir ya miskin, miskin ya ya fakir, ya. Jadi ada beberapa kata-kata dalam syariat yang seperti itu. Di antaranya adalah albir wa taqwa. Di antaranya albir wa taqwa. Kalau albir disebutkan secara sendirian, maka dia mencakup meninggalkan maksiat dan menjalankan ketaatan. Demikian juga takwa. Takwa kalau disebut sendirinya, takwa sama dengan albir, menjalankan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Tapi kalau takwa digabung dengan albir, maka takwa artinya meninggalkan maksiat dan albir artinya menjalankan ketaatan. Itulah yang disebut oleh seorang penyair ketika menjelaskan tentang takwa, dia lebih fokus kepada meninggalkan maksiat, ya. Dia mengatakan khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan inna aljibala minal hasa. Dia berkata tentang takwa, dia berkata tinggalkanlah dosa-dosa, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha, dosa besar maupun dosa kecil tinggalkanlah. Dzaka tuqa, itulah ketakwaan yang sungguhnya. Itu dia berusaha menafsirkan takwa dari sisi meninggalkan maksiat. Dia mengatakan khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa, tinggalkanlah dosa-dosa, dosa kecil maupun dosa besar, itulah ketakwaan. Wasna kamashin fawqa ardi syauqi fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Jadilah engkau seperti orang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri, duri besar, duri kecil, maka dia waspada. Dia tidak ingin keinjak duri kecil maupun tidak ingin keinjak duri yang besar, ya. Karena kalau sudah keinjak duri biasanya orang cuek aja, sudah terlanjur darah, sudah terlanjur basah, sudah kepalang tanggung kata orang, ya. Maka waspada, dosa kecil pun tinggalkan, dosa besar tinggalkan. Itulah takwa. La tahqiranna saghiratan, janganlah kau meremehkan dosa kecil. Ingatlah, innal jibala minal hasa, sungguhnya gunung adalah tumpukan batu-batu atau tumpukan kerikil-kerikil, ya. Dosa kecil kalau diremehkan maka menjadi banyak dan menjadi besar. Oleh karenanya namanya takwa, seorang berusaha meninggalkan maksiat semaksimal mungkin. Di awal bab ini maka Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebut tentang keutamaan takwa, ya, tentang keutamaan takwa, atau dia menyebutkan ayat-ayat yang terkait dengan takwa. Kita bacakan, ya. Qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ayat pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Kata Imam Nawawi, wa hadhil ayatu mubayyinatun lil muradi minal ula. Ya, ayat yang kedua ini fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian, adalah penjelas daripada ayat sebelumnya ketika Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102, wahai ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Maksudnya dengan sebenar-benar takwa adalah semaksimal mungkin. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian, maksudnya semaksimal mungkin. Wa qala Allah Ta'ala, demikian ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang lurus, perkataan yang benar. Kemudian beliau berkata, wal ayatu fil amri bit taqwa katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat yang memerintahkan untuk bertakwa sangatlah banyak dan sebagaimana telah diketahui. Wa qala ta'ala, kemudian beliau bawakan ayat yang lain juga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan solusi baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa qala ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa taala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kalian pembeda, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian, dan Allah akan mengampuni kalian. Wallahu dzul fadlil azim, sungguhnya Allah Maha
dan sungguhnya Allah yang memiliki kemuliaan yang besar. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah. Dan ayat-ayat tentang bab ini membahas tentang takwa banyak dan telah diketahui. Ini ayat-ayat ada sekitar 1 2 3 4 5 ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala mewakili ayat-ayat tentang takwa. Ayat tentang takwa banyak sekali dalam Al-Qur'an, tapi beliau menyebutkan 5 sebagai perwakilan dan beliau mengatakan ayat-ayat tentang masalah ini banyak, katsiratun ma'lumah, itu banyak dan telah diketahui. Tentunya diketahui oleh para ulama, diketahui oleh para dai. Taib, kita menjelaskan tentang ayat-ayat tersebut satu persatu. Yang pertama adalah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 102. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, ya. Takwa yang sesungguhnya. Ya, apa yang dimaksud dengan takwa yang sesungguhnya? Dan ini sering kita dengar ketika dalam khutbah Jumat, khatib mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang beriman, bertakwalah dengan haqqa tuqatih, dengan takwa yang sesungguhnya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan yang dimaksud dengan takwa yang sesungguhnya adalah ditafsirkan dengan ayat yang lain, yaitu dalam surat At-Taghabun ayat 16, bahwasanya yang dimaksud dengan takwa yang sesungguhnya adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Bertakwalah semampu kalian. Maksud dari bertakwa semampu kalian bukan kita menggampangkan, tidak, tapi maksudnya semaksimal mungkin. Bukan sedikit-sedikit sudah semampunya, enggak usah, enggak apa-apa. Kalau enggak, bukan begitu. Tapi maksudnya kamu berusaha semaksimal mungkin. Kalau kau tidak mampu di luar kemampuanmu, maka tidak jadi masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang di luar kemampuannya. Maka seorang berusaha untuk bertakwa semampunya, di luar kemampuannya maka dia diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bertanya tentang salat, kepada Imran bin Husain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau dalam kondisi berdiri. Ya, kalau kamu berdiri wajib berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kau tidak mampu salat berdiri, maka salatlah dengan kondisi duduk. Fa illam tastati' fa ala jam. Kalau kau tidak mampu untuk salat dalam kondisi berdiri, maka salatlah berbaring. Ini contoh, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian, ya. Bukan maknanya bertakwalah semampu kalian artinya yang kau bisa, yang kau suka aja. Yang kau suka lakukan, yang kau enggak suka ya enggak usah lakukan. Enggak, bukan maksudnya bertakwa semampu kita itu bukan semampu kalian, bukan kembali kepada hasrat kita atau hawa nafsu kita atau yang mana kita mau kita kerjakan, yang tidak mau kita tinggalkan, tidak demikian. Tapi berusahalah bertakwa semaksimal mungkin. Jika kau tidak mampu maka diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti ketika seorang ketika menjalankan puasa, ya, kalau dia sedang sakit atau dia sedang bersafar, berat bagi dia untuk berpuasa dalam kondisi sakit atau bersafar, maka dia bertakwa. Dia tidak mampu, maka dia silakan berpuasa di waktu yang lain, ketika dia sudah sembuh atau ketika dia sudah tidak bersafar lagi. Allah berfirman, "Wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau sedang bersafar, maka dia puasa di hari-hari yang lain. Demikian juga ketika haji. Kita seorang berusaha untuk haji. Kita semua, saya rasa kaum muslimin pingin haji. Tapi kita enggak mampu, tidak semua orang mampu. Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Wajib bagi manusia untuk berhaji bagi yang mampu, Sekarang tidak semua orang bisa mudah untuk berhaji. Ya, biayanya besar, ya. Belum antriannya panjang, ya. Kalau tidak mau ngantri butuh dana yang sangat besar. Tidak semua orang mampu, ya. Oleh karenanya seorang yang sudah berniat haji, ya belum tentu bisa melaksanakan haji. Apakah dia berdosa kalau tidak haji padahal haji wajib? Jawabnya tidak, karena Allah mewajibkan haji bagi yang mampu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Wajib bagi haji bagi yang mampu. Bahkan kalau seorang terjebak dalam suatu kondisi yang di luar kemampuannya, ya. Misal dalam kondisi di tengah padang pasir, kemudian tidak ada makanan kecuali makanan yang haram yang bisa menyelamatkan hidupnya, maka dia boleh makan haram tersebut. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad fassara lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi."
Allah telah menjelaskan apa yang Allah haramkan kepada kalian kecuali yang kalian dalam kondisi darurat. Ketika dalam kondisi darurat seorang boleh makan yang haram. Ya. Misalnya makan daging anjing atau makan daging babi kalau memang tidak ada makanan yang lain selain itu. Seperti pertanyaan yang pernah ditujukan kepada sebagian ulama di Arab Saudi. Pertanyaan ditujukan oleh sebagian saudara-saudara kita dari Suriah ketika mereka mengalami perangan, penindasan, sehingga mereka tidak menemukan makanan kecuali daging anjing. Sehingga mereka bertanya, bolehkah kami makan daging anjing? Jawabannya boleh. Kalau tidak mereka bakalan mati. Nah, ketika mereka makan daging anjing itu bukan mati mereka berdosa, mereka bertakwa. Itu yang bisa mereka lakukan. Kenapa? Karena itulah yang bisa menyelamatkan diri mereka untuk mereka bisa melanjutkan kehidupan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun dibolehkan makan daging anjing karena dan ini adalah bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat pertama dan ayat kedua, ya. Jadi seorang berusaha bertakwa semaksimal mungkin. Demikian juga kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kita berusaha meninggalkan maksiat semaksimal mungkin. Kita berusaha jangan menggampangkan maksiat. Semaksimal mungkin kita berusaha. Kalau kita nggak mampu, kita beristighfar. Kadang-kadang kita tidak bisa menghindar darurat, ya. Tapi kalau kita bisa meninggalkan maksiat semaksimal mungkin kita lakukan. Ada hal-hal tidak bisa kita hindarkan maksiat. Seperti kita terpaksa harus bersafar. Bersafar terkadang kita naik di kendaraan, yang kendaraan tersebut terkadang kita duduk di samping seorang wanita yang kita bukan mahramnya. Terkadang kita tidak bisa kecuali harus mendengar musik ketika dalam perjalanan. Ini di luar kemampuan kita. Kita nggak ada pilihan, ya. Cuma ada pilihan, ini nggak ada pilihan. Ya, terkadang kita harus melihat sebagian aurat wanita terbuka ketika di jalan kita lagi lihat ke depan tahu-tahu ada sebagian auratnya terbuka, mau apa lagi? Ya, tapi kita berusaha menghindar semaksimal mungkin. Kalau kita tahu daerah sana banyak gitu, kita jangan ke sana. Kecuali memang darurat kita harus ke sana, karena kita harus berdagang, karena kita harus berdakwah, karena kita harus silaturahmi, nah itu lain cerita. Tapi seorang bertakwa semaksimal mungkin. Kalau ternyata dia sudah bertakwa, ternyata masih seperti tadi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah karena di luar kemampuan, maka insya Allah Allah memaafkan. Ya, tapi dia berusaha. Ya, dia berusaha bertakwa meninggalkan maksiat semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Sebagaimana dia berusaha menjalankan ketaatan semaksimal mungkin, ini maksud saya seperti itu. Sebagaimana dia berusaha menjalankan ketaatan semaksimal mungkin, kalau sholat berdiri, kalau nggak mampu duduk, kalau nggak mampu duduk maka berbaring, ya. Semaksimal mungkin dia berusaha melaksanakan. Demikian juga dia berusaha meninggalkan kemaksiatan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Jangan dia menggampangkan. Jangan dia menggampangkan kemaksiatan. Adapun di luar kemampuan dia karena harus terjebak dalam safar sehingga harus melihat yang haram atau mendengar musik misalnya. Seorang masuk dalam pesawat, ya pasti dia mendengar musik. Pasti dia melihat yang haram. Pasti melihat mungkin ada pramugari yang terbuka sebagian auratnya, tapi dia bukan sengaja, tapi dia tidak sengaja, cuma dia tidak bisa menghindari, ya. Ya, seperti begini semoga Allah mengampuni. Jadi bertakwa semaksimal mungkin dalam jalan ketaatan dan bertakwa semaksimal mungkin untuk meninggalkan maksiat, ya. Maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kawan-kawan yang tidak darurat untuk pergi ke tempat-tempat yang penuh dengan kemaksiatan, maka hindarkan diri. Tidak darurat ngapain, ya. Kita membiarkan mata kita melihat yang haram, telinga kita mendengar yang haram. Kalau darurat lain cerita, kita harus pergi bersafar, harus mengantar orang tua, harus ke rumah sakit atau harus naik pesawat, itu lain cerita. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Tapi ayat berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala yaitu dalam Surat Al-Ahzab ayat 70, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang lurus, ya. Itu perkataan yang benar, ya. Takwa sudah kita jelaskan, jadi Allah mengatakan wahai yang beriman bertakwalah kepada Allah. Takwa sudah kita jelaskan. Takwa yaitu menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-qaulus sadid, perkataan yang lurus, itu perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Banyak perkataan yang baik. Seperti berzikir kepada Allah, baca Al-Qur'an, mengajarkan ilmu, berdakwah, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, atau perkataan yang baik yang menyenangkan orang lain,
Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, kata Nabi SAW, kata-kata yang baik adalah sedekah, menyenangkan hati orang lain, ya. Jadi al-qaulus sadid, perkataan yang lurus, hanya bisa dilakukan oleh seorang yang menghadirkan dalam dirinya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia mengucapkan kata-kata yang baik atau dia diam. Kalau dia tidak menghadirkan hadis ini dalam dirinya, dia tidak mungkin bisa mengucapkan al-qaulus sadid, perkataan yang lurus. Padahal Allah berkata, "Wa qulu qaulan sadida." Ucapkanlah kata-kata yang lurus. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha untuk menjaga lisannya. Termasuk lisan adalah tulisan. Ini perlu diperhatikan. Termasuk lisan adalah tulisan. Karena alat untuk bisa mengungkap isi hati seorang dua, dengan lisan maupun dengan tulisan. Maka seorang waspada ketika berbicara, maka berbicara yang baik. Wa qulu qaulan sadida, ucapkanlah kata-kata yang baik. Demikian juga ketika dia menulis. Ketika dia berkomentar, ketika dia membuat status, maka berstatuslah dengan status yang lurus. Komentarlah dengan komentar yang lurus, ya. Yang lurus. Jangan dia sembarang menulis, jangan dia sembarang komentar, jangan sembarang berdebat. Ya. Karena kalau orang bertakwa kepada Allah, kemudian berkata-kata yang lurus, maka Allah akan beri ganjaran. Ya. Apa ganjarannya? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan meluruskan amalan kalian, ya. Takwa yang disertai dengan kata-kata yang baik akan membuahkan dua hal. Pertama, yuslih lakum a'malakum, Allah akan luruskan amalan kalian. Maka amal perbuatan dia menjadi baik yang lainnya. Dia semakin bertakwa. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dia akan diampuni dosa-dosanya. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini di antara buah takwa dan perkataan yang baik, ya. Makanya bisa jadi seorang berusaha bertakwa, tapi ketika dia tidak menjaga lisannya, dia asal ngomong, maka dia akan rusak amalannya di kemudian hari. Dia akan rusak amalannya. Kita dapati orang seperti ini. Subhanallah, mungkin dia rajin salat, mungkin dia tidak melihat maksiat, mungkin dia menghindarkan diri dari makan yang haram, tapi dia tidak bisa mengucapkan kata-kata yang lurus. Dia terjerumus dalam menghina misalnya dengan kata-katanya, atau dengan menggibah, merendahkan orang lain, ya. Ketika dia terjerumus dalam kata-kata yang tidak lurus, maka amal dia tidak jadi lurus. Suatu saat dia berubah. Suatu saat dia tidak berubah. Suatu saat dia berubah menjadi buruk, amalnya tidak jadi lurus kembali. Maka seorang di antara amalan yang bisa membuat amal perbuatan dia lurus selalu, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, gabungkan dua perkara ini. Bertakwa kepada Allah dan jaga kata-kata. Ya, jaga kata-kata, ya. Ya. Ya, jaga kata-kata. Ini penting, terutama kita di zaman sekarang ini yang seorang hobi untuk berkomentar, untuk menulis, untuk membuat status, karena begitu banyaknya kejadian yang ada di sekitar kita. Seorang waspada, jangan dia terjebak. Sehingga mudah berkomentar, mudah untuk menilai, menganalisa, tanpa dibangun di atas ketakwaan. Akhirnya kata-katanya tidak lurus. Kalau katanya tidak lurus, maka dia tadi bisa jadi amalnya tidak lurus lagi. Ini menunjukkan pengaruh kata-kata terhadap amalan. Waspada. Kata-kata yang lurus bisa meluruskan amal, dan dampak berikutnya bisa menghapuskan dosa-dosa. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya dalam surat At-Talaq yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi baginya, dan Allah akan beri rezeki kepada dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ayat ini terkait dengan perceraian, ya. Kita tahu bahwasanya di antara problem yang sangat besar dihadapi oleh seorang laki maupun wanita adalah problem perceraian. Apalagi ketika mereka sudah menjalin rumah tangga yang cukup lama, kemudian dikaruniai oleh anak-anak, mereka sudah menjalin kehidupan yang lama dan dianugerahi anak-anak. Tapi kondisi membuat mereka harus saling berpisah. Ya. Dan ini kondisi yang sangat berat dihadapi oleh seorang laki dan juga dihadapi oleh seorang wanita. Mungkin lebih berat daripada kondisi-kondisi yang lain. Makanya ayat ini
Allah ingatkan untuk bertakwa. Kamu menghadapi permasalahan yang seberat apapun, kalau kamu bertakwa pasti ada solusi. Ya. Nah, yang jadi masalah banyak orang ketika melakukan perceraian atau ketika dicerai, mereka tidak bertakwa kepada Allah, sehingga tidak ada solusi. Ya. Allah padahal mengatakan, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. Ya. La tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra fa idza balagna ajalahunna famsikuna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dhawi 'adlin minkum wa aqimu syahadata lillah dzalika yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat yang cukup panjang, intinya Allah mengatakan, wahai orang beriman, itu nabi, wahai nabi itu maksudnya orang beriman, jika kalian ingin menceraikan istri kalian, maka ceraikanlah dengan aturannya pada waktunya. Yaitu ceraikan istri dalam kondisi dia dalam kondisi suci dan belum digauli, bukan dalam kondisi haid baru kau ceraikan, atau bukan dalam kondisi sudah dalam suci tapi kau sudah gauli. Ini di luar aturan mencerai. Mencerai itu harus menceraikan wanita dalam kondisi suci, belum digaul dan talak satu. Tapi lihat apa yang terjadi, banyak kaum muslimin ketika menjatuhkan cerai, begitu emosi jatuhkan cerai. Istrinya sedang haid dia ceraikan. Dia sudah bergauli istrinya, dia ceraikan padahal dia sudah gauli istrinya. Atau ketika dia emosi dia jatuhkan istrinya dengan talak 2, talak 3 sekaligus. Sehingga ketika seorang menjatuhkan cerai tanpa aturan, tanpa bertakwa, maka tidak ada solusi. Kata Allah, wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah ketika menjatuhkan cerai, ikut aturan. Aturan berikutnya, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Kalau kalian sudah menceraikan istri, jangan usir mereka. Jangan usir istri suruh pulang, sudah pulang ke rumah orang tua, enggak boleh. Istri kalau ditalak, talak 1, talak 2 harus diletakkan di rumah dia, di rumah yang dia tinggal bersama kita nafkahi. Tidak kita gauli, benar karena sudah kita cerai, tapi kita nafkahi sampai habis masa iddahnya. Illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau dia melakukan hal-hal yang tidak benar, melakukan perbuatan keji atau dia membangkang dan yang lainnya, maka tidak mengapa kau suruh pulang ke rumah orang tuanya. Jika tidak, maka kau harus tidak boleh. Kata Allah, la tukhrijuhunna, jangan usir mereka. Wala yakhrujuna, demikian juga sang wanita tidak boleh keluar dari rumah. Lihat betapa banyak wanita melanggar ketika dicerai, kemudian dia keluar dari rumah, meninggalkan rumah suaminya. Ketika dia dicerai, dia marah, dia lari, Allah melarang. Allah melarang. Jadi banyak pelanggaran yang dilakukan ketika sedang jatuhkan cerai. Allah berkata, wa tilka hududullah, inilah aturan Allah, batasan, tidak boleh dilanggar. Wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. Siapa yang melanggar aturan ini maka dia berdosa. Allah sebutkan dia berdosa. Ya. Aturannya apa tadi? Lihat, aturannya kalau cerai, laki-laki menceraikan istri harus istri tersebut dalam kondisi suci dan dia belum gauli dan talak 1. Namun dilanggar oleh banyak orang. Kalau dia sudah ceraikan istrinya, tidak boleh dia usir istrinya dari rumahnya yang sudah dicerai, tidak boleh. Wanita juga melanggar ketika dicerai, dia kabur dari rumah suaminya, padahal tidak boleh. Siapa yang melanggar ini semua, maka dia telah berdosa, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza balagna ajalahunna, kalau kemudian tunggu istrinya dalam rumahnya. Fa idza balagna ajalahunna, ketika sudah mau habis masa iddahnya. Fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Maka dua yang dilakukan oleh lelaki. Mau kembali lagi rujuk dan dia menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik bersama istri yang sudah diceraikan tadi, dia kembali lagi. Atau dia ceraikan, dia pisahkan, sudah lepas habis masa iddah. Itu pun dengan cara yang baik. Namun lihat bagaimana orang ketika terjadi perceraian dihabisi, diakhiri dengan maki-maki, caci maki, membuka aib satu dengan yang lainnya, kebencian, dendam, sehingga tidak ada solusi. Padahal tidak boleh seperti itu. Makanya Allah mengatakan, kalau kalian kembali maka hadirkan saksi. Kemudian kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan berikan solusi. Meskipun terjadi perceraian pasti ada solusi. Solusi bagi sang suami yang menjatuhkan cerai dan solusi bagi sang wanita yang diceraikan. Namun kenapa kebanyakan perceraian berakhir dengan malapetaka? Karena kebanyakan orang yang menjatuhkan cerai atau wanita yang diceraikan tidak bertakwa kepada Allah dalam menjalani perceraian tersebut. Laki asal menceraikan, wanita kabur dari rumahnya, kemudian sudah dicerai masih dalam masa iddah tidak bisa menjaga diri, kemudian
hal-hal yang dilakukan oleh suami ya. Dan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh lelaki maupun wanita. Kemudian bercerai dalam kondisi marah-marah sambil dendam. Akhirnya banyak maksiat. Ketika wanita sudah selesai masa iddahnya, dia dendam kepada suaminya, maka dia bisa mendolimi anak-anaknya. Anaknya diambil supaya menjengkelkan bekas suaminya, atau anak-anaknya dicekokin, bapakmu dulu kejam gini-gini, banyak rumah tangga hancur. Dampaknya buruk dari perceraian tersebut. Kenapa? Karena tidak ada ketakwaan dalam melakukan perceraian. Tidak ada solusi. Bahkan laki setelah bercerai mungkin terjerumus dalam perzinahan, wanita telah dicerai kemudian terjerumus dalam berbagai macam hubungan yang tidak benar dengan laki-laki yang lain dalam rangka untuk melampiaskan dendamnya kepada mantan suaminya. Waliyadzubillah. Maka Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih solusi. Ini di antara keutamaan takwa. Apapun kondisi yang dialami, kalau seorang bertakwa pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Kenapa? Karena dia bertakwa. Makanya para ulama mengatakan jika seorang menghadapi permasalahan tidak ada solusinya, berarti dia kurang bertakwa. Jika dia menghadapi permasalahan tidak ada solusinya, berarti dia kurang bertakwa. Tapi kalau dia bertakwa, maka pasti ada solusinya. Yaj'al lahu makhraja. Seakan-akan dia berada, Allah memberikan dia jalan keluar. Makhraj jalan keluar. Seakan-akan dia terjebak dalam kesempitan, tiba-tiba Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Subhanallah. Seorang, bahkan ini masalah perceraian, lelaki menceraikan istrinya, tahu Allah berikan rezeki, atau dapat istri soleha yang pas dengan dia. Dan wanita tersebut kalau dia bertakwa kepada Allah, mungkin dia mendapat suami yang lebih baik daripada suami yang pertama, yang pas dengan dia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan siapa yang mendapatkan rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga, pertanda bahwasanya dia bertakwa kepada Allah. Rezeki itu bisa dua cara. Ada rezeki yang kita duga, yang sudah kita perkirakan. Contohnya kita kerja, ada gaji rutin bulanan, kita ngerti, insya Allah tiap bulan dapat sekian. Namanya rezeki yang kita sudah duga. Atau seorang berjual, dia tahu biasanya kalau saya masuk barang sekian, akan bulan sekian biasanya untungnya sekian, kalau bulan ini untungnya sekian, bulan ini biasanya turun. Dia ngerti. Tahu-tahu tidak diduga, bulan yang dia sangka jualannya turun, ternyata untungnya banyak. Ini contoh rezeki yang tidak dia duga. Orang yang mengalami seperti ini tanda dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya dalam surat Al-Anfal ayat 29 yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang yang beriman, siapa yang bertakwa kepada Allah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan menjadikan bagi kalian pembeda. Furqan, pembeda. Apa itu furqan? Maksudnya pembeda antara kebenaran dengan kebatilan, ya. Al-Furqan, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Ini butuh takwa. Butuh takwa. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, bukan cuma itu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian, memaafkan kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan dialah Allah yang memiliki karunia yang besar. Orang yang bertakwa akan diberi kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Bahkan mungkin diberikan firasat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia bertakwa. Karena misalnya seorang ulama, dia tidak hanya butuh dengan ilmu, wawasan dia punya, dia belajar ini, belajar dia belajar ilmu tafsir, dia belajar ilmu fikih, usul fikih, belajar hadis, belajar mustalah hadis, usul tafsir, dia belajar banyak pakar dalam bidang agama. Tetapi terkadang ketika dia tidak bertakwa, dia hanya menjadikan ilmu-ilmu tersebut sebagai wawasan. Sehingga ketika dia tidak bertakwa, akhirnya dia berfatwa yang ngawur, dia tidak punya furqan. Adakah ulama-ulama seperti ini? Ada. Ulama-ulama yang kalau kita lihat secara akademisinya luar biasa, secara ilmunya luar biasa, tetapi ketika dia berfatwa, dia banyak ngawurnya. Kenapa? Karena dia tidak bertakwa, sehingga Allah tidak berikan kepadanya furqan, pembeda antara hak dan batil. Ya, antara hak dan batil. Ya. Beda dengan ulama yang bertakwa kepada Allah, selain memiliki ilmu, kemudian dia bertakwa, maka Allah berikan pemahaman yang tajam, fahmun tsaqib, pemahaman yang tajam, sehingga dia bisa memfatwakan permasalahan dengan fatwa yang jitu, yang jeli dan tepat. Ya. Karena dia bisa
memiliki ketakwaan, dia bisa membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, antara yang hak dengan yang batil. Maka seorang bertakwa akan menambah ilmu baginya dan menambah kemampuan dia untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena disebut dalam satu disebutkan dari Imam Syafi'i di antara gurunya adalah Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi. Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi disebutkan Imam Syafi'i mengeluhkan tentang hafalannya kepada Al-Imam Waqi' bin Jarrah Ar-Ru'asi. Kata Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi." Aku mengeluh kepada guruku Al-Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka dia mengarahkan aku, membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Wa qala alam bi annal ilma nurun, dan dia berkata, ketahuilah wahai Syafi'i, sungguhnya ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu 'asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Ya. Jadi kalau seorang, taruhlah dia punya ilmu tapi dia tidak bertakwa kepada Allah, mungkin orang seperti ini. Dia mungkin bertakwa, dia mungkin berilmu tapi dia zalim sama orang, mungkin dia berkata-kata yang buruk, mungkin dia merendahkan orang lain, mungkin dia sombong, mungkin dia melihat yang haram. Ketika dia seperti itu, maka ilmunya tidak berkah. Ilmu tidak berkah. Jadilah fatwa dia fatwa yang sering nyeleneh. Kenapa? Karena dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, inilah ayat-ayat ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala terkait dengan keutamaan takwa. Kita bisa, dan ada ayat-ayat yang lain saya ingin ringkas tentang fadlu taqwa, keutamaan takwa ya. Keutamaan takwa. Apa aja keutamaannya? Banyak keutamaannya ya. Yang kita sudah singgung tadi ya, di antaranya ya adalah siapa yang bertakwa akan diberi solusi ya. Diberi solusi. Dalam setiap permasalahan pasti ada solusinya. Cepat atau lambat ya. Contoh sederhana, kata Syekh Utsaimin contohkan, misalnya seorang meninggalkan kerjaan riba atau kerjaan yang haram. Kemudian ternyata dia belum dapat solusi. Kata Syekh Utsaimin, terkadang Allah menguji, Allah ingin lihat apakah tobatnya tobat sesungguhnya, ataukah dia keluar dari pekerjaan haramnya tersebut tidak tulus, atau hanya sekedar karena enggak enak sama orang lain, enggak enak sama teman-temannya, sudah resign dia belum resign. Ya, ini terkadang tertunda solusi kepadanya karena ada maslahat yang Allah lihat. Maka seorang bersabar, bertakwa kepada Allah. Minimal apa yang dia jalankan tersebut sebagai penggugur dosa-dosanya. Tapi kalau orang bertakwa pasti ada solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasti ada solusinya. Yang kedua, kata Allah, yarzuqu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kedua. Kemudian yang lain yang berikutnya ya. Yang ketiga, keutamaan bertakwa ya. Tadi ya ja'alakum furqan, atau sebelumnya wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Di antaranya adalah diluruskan amalnya. Amal perbuatannya oleh Allah. Dibimbing maksudnya. Oleh Allah, yaitu Allah bimbing. Dibimbing. Kemudian apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ya, ini yang ketiga. Yang keempat, diampuni dosa-dosa. Yang kelima tadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Allah berikan pembeda, Allah anugerahkan
anugerahkan Furqan. Al-Furqan itu pembeda antara hak dan batil. Tapi ini di antara keutamaan takwa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dari ayat-ayat yang tadi kita sebutkan. Sungguhnya keutamaan takwa masih ada yang lain, nanti akan kita singgung juga, bahwasanya di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Nomor 6. Yang paling bertakwa yang paling mulia. Yang paling mulia di sisi Allah. Makanya kita mungkin dimuliakan oleh orang karena kita, di dunia ini orang lain memuliakan kita biasanya ditinjau bukan dari sisi takwa. Biasanya ini secara umum. Jadi barometer masyarakat untuk memuliakan orang lain biasanya karena harta, jabatan, ya, popularitas, ya. Jarang yang menjadikan takwa sebagai ukuran barometer kemuliaan terhadap orang lain, jarang, ya. Makanya kita jangan terpedaya. Terkadang mungkin kita memiliki kelebihan harta, kita lihat ada orang mungkin miskin, mungkin dia cuma office boy atau dia mungkin cuma tukang sapu-sapu, atau tapi bisa dia bertakwa, kita nggak tahu. Ternyata dia tidak mau makan yang haram, dia tidak mau menyogok, dia menjaga pandangannya, kita nggak tahu. Mungkin dia berbakti sama orang tuanya dengan sedikit harta yang dia miliki, sementara kita punya harta banyak, kita pelit sama orang tua. Maka jangan pernah kita merendahkan orang lain, karena kita nggak tahu level takwanya. Makanya ketika seorang salaf ditanya tentang zuhud, maka dia mengatakan namanya zuhud adalah engkau keluar dari rumahmu dan engkau tidak melihat seorang pun kecuali kau menganggap dia lebih baik daripada dirimu. Hal ini kenapa? Karena kita tidak tahu tingkat takwa pada diri seorang. Itu adalah masalah hati. Sehingga jangan pernah kita merendahkan orang yang merasa diri kita lebih tinggi, karena kita nggak tahu kita ini di mata Allah mana yang lebih tinggi, kita atau dia. Kita pun kalau ternyata kita lebih tinggi di sisi Allah, tidak boleh kita merendahkan dia, apalagi belum tentu. Karena tidak ada ukuran, oh ternyata kita lebih bertakwa dari dia. Nggak ada. Dari mana kau tahu kau lebih bertakwa daripada dia? Nggak ada yang tahu. Apakah dengan kau sering ikut pengajian berarti otomatis kau lebih bertakwa daripada dia? Apakah karena kau sering haji, kau sering umrah berarti otomatis kau lebih bertakwa kepada dia? Apakah karena kau lebih sering bersedekah berarti otomatis kau lebih bertakwa kepada dia? Kau tidak tahu. Mungkin dia punya amalan hati yang kau tidak miliki. Mungkin seandainya dia diberi harta, dia akan lebih berbaik-baik daripada kamu. Kau tidak tahu. Ini karenanya kalau ingin mulia di sisi Allah, maka jadilah orang yang paling bertakwa, ya. Karena Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Kemudian dan ini juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah." Ya. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, orang yang bertakwa akan lebih tinggi pada hari kiamat, ya. Demikian juga yang ketujuh, Allah mencintai orang yang bertakwa. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam Al-Qur'an kata Allah, "Fa innallaha yuhibbul muttaqin." Ya. Dan ini banyak ayat seperti ini, ya. Dalam surat Ali Imran, dalam surat At-Taubah, Allahu yuhibbul muttaqin, ya. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, ya. Kemudian Allah bersama orang yang bertakwa, yang ke-8. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Itu Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw." Sungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Kemudian juga dalam ayat yang lain kata Allah, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Bertakwalah, ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang yang bertakwa. Dan ketika Allah mengatakan Allah bersama orang yang bertakwa, maksudnya apa? Allah akan tolong dia. Allah akan tolong dia. Yaitu bitta'yid wan nasr. Allah akan menolong dia, Allah akan mendukung, Allah akan membela dia, ya. Makanya seorang berusaha meningkatkan takwaannya, berusaha meninggalkan seluruh maksiat, berusaha melakukan kebajikan semaksimal mungkin, maka Allah akan bersama dia. Ini di antara keutamaan takwa, ya. Kemudian takwa menyebabkan menghasil al-falah, keberuntungan.
Kesembilan, takwa mendatangkan al-falah. Al-falah itu kemenangan atau keberuntungan, kemenangan. Al-falah itu mendapatkan cita-cita, ya, dengan takwa, ya. Tentunya di akhirat. Kata Allah, "Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun." Bertakwalah wahai orang-orang yang cerdas, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, ya. Kemudian di antara keutamaan orang yang bertakwa tidak mudah bersedih. 9-10. Tidak mudah bersedih. Karena dia beriman dengan namanya takdir, dia beriman dengan itu semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Siapa yang tidak terlalu bersedih dan tidak mudah khawatir. Dia pasrah kepada Allah. Tidak mudah takut atau khawatir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaqa wa aslaha." Siapa yang bertakwa kepada Allah dan melakukan perbaikan, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada takut bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Lihat orang-orang bertakwa tenang menghadapi segala ujian hidup, menghadapi segala problematika kehidupan, karena dia tahu semua sudah ditakdirkan dan dia sudah ikut prosedur. Yang penting dia beribadah, yang penting dia sudah menjalankan prosedur yang Allah perintahkan, perintah Allah yang larangan sudah dia pasrah. Kapan Allah mencabut nyawanya, dia sudah melakukan kebajikan, meninggalkan kemaksiatan. Orang yang gelisah itu apa? Yang tidak prosedural, bermaksiat, tidak menjalankan kewajiban, kekhawatiran, dan macam-macam. Takut ketahuan, takut ketangkap, ya. Orang yang bertakwa dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keutamaan takwa, dia tidak mudah bersedih dan tidak mudah untuk takut, ya. Kemudian di antaranya kesudahan orang yang bertakwa adalah kebaikan. 11. Kesudahan atau penghujung orang yang bertakwa adalah kebaikan. Apapun kondisi yang sulit dihadapi, ujungnya adalah kebaikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal aqibatu lil muttaqin." Sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Wal aqibatu lit taqwa. Dan kebaikan yang kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Seperti Allah juga berfirman, "Wasbir innal aqibata lil muttaqin." Sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Seperti ketika Allah sebutkan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Hud. Bagaimana Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, dimaki-maki, direndahkan, dihina, kemudian dimusuhi oleh kaumnya, diejek, dikatakan orang gila. Namun akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dengan di atas sebuah bahtera yang sangat sederhana. Lalu Allah turunkan hujan yang deras, Allah keluarkan mata air dari bumi, jadilah banjir yang besar dengan ombak yang besar. Dan akhirnya Nabi Nuh dan kaumnya selamat. Di akhir ayat kata Allah, "Fasbir." Bersabarlah wahai Muhammad dalam menghadapi orang-orang Quraisy sebagaimana sabarnya Nabi Nuh. Innal aqibata lil muttaqin. Sungguhnya kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Demikian juga kehidupan kita. Mungkin seorang dihina, direndahkan, apa yang penting dia bertakwa. Jangan dia menghadapi kezaliman dengan kezaliman. Kalau dia menghadapi kezaliman, dia tidak akan meraih kesudahan yang indah. Tapi kalau dia sabar, bertakwa kepada Allah, meskipun apapun yang orang lakukan sama dia, sabar, tenang. Innal aqibata lil muttaqin. Kesudahan yang indah bagi orang bertakwa. Tenang aja. Tapi hadapi dengan tenang, dengan takwa. Kapan dia menghadapi musibah dengan ketakwaan, kezaliman orang dengan takwa, maka pasti ujungnya indah. Ini janji Allah bagi orang yang bertakwa. Wal aqibatu innal aqibata lil muttaqin. Kemudian orang yang bertakwa di negeri yang bertakwa dimudahkan rezeki. Dimudahkan rezeki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu." Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, ya, maka kami akan turunkan bagi mereka, bukakan bagi mereka keberkahan langit dan keberkahan bumi. Ya, terkadang
apa namanya? Suatu negeri penuh dengan sumber kekayaan alam ya, apapun dimiliki, tapi kurang makmur, ya. Kenapa? Karena kurang takwa. Ya. Jadi suatu negeri sebab kekayaannya sedikit, tapi dia bertakwa, akhirnya Allah mudahkan jalan-jalan kebaikan. Maka terkadang suatu negeri sebenarnya sudah dipenuhi segala kebutuhannya, kekurangannya apa? Kurang jujur aja. Karena kurang jujur akhirnya kurang makmur. Oleh karenanya suatu negeri jika bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan baginya, dibukakan rezeki dari langit dan dari bumi. Kemudian di antara keutamaan takwa ditambah ilmu. Ditambah ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengajarkan ilmu bagi kalian. Maka seorang semakin bertakwa, Allah akan bukakan cakrawala ilmunya. Dan benar kita lihat terkadang seperti Syekh Utsaimin menyebutkan, terkadang satu ayat kita dapat sebagian ahli tafsir hanya menyebutkan berapa faedah, 2, 3 faedah. Sebagian ulama ada yang dibukakan faedah yang banyak. Dia bicara satu ayat, dia bawakan faedah yang begitu banyak. Faedahnya begini, faedahnya Allah bukakan cakrawala ilmu bagi dia. Kenapa? Mungkin dia takwanya lebih tinggi. Penghayatannya lebih tinggi, dan itu luar biasa. Kalau kita baca tafsirnya Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengeluarkan faedah yang begitu banyak. Bisa jadi itu karena ketakwaan yang beliau miliki. Demikian juga seperti para ulama mengatakan, Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah taala, beliau meninggal dalam kondisi masih muda. Seperti Imam Nawawi juga, muslim. Tapi ilmu mereka sangat luar biasa ya. Artinya kalau kita mau runut, artinya kalau kita mau lihat umurnya tidak sebanding dengan ilmunya yang begitu luas. Ilmu begitu luas ya. Ibn Taimiyah rahimahullah ilmunya begitu banyak, padahal masa umurnya juga banyak dihabiskan di penjara, tapi lihat produk-produk fatwanya, produk bukunya, ketajaman dalam ilmunya. Sampai saya waktu S2 saja, risalah doktoral itu tesis atau disertasi tentang Ibnu Taimiyah sudah hampir 190-an. Itu saya waktu S2, masih berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Saya ketika mau daftar majukan proposal untuk judul terkait tesis saya terkait Ibnu Taimiyah, ternyata di dalam dunia akademisi sudah ada sekitar 190 judul terkait Ibnu Taimiyah dari sisi macam ilmunya, dari sisi fikihnya, dari sisi akidahnya, dari sisi akhlaknya, dari sisi imannya, banyak sekali sampai 190 judul. Entah sekarang banyak sekali. Artinya ilmu dari orang ini tidak habis-habis ketika dijabarkan, sehingga bahkan bisa menjadi dari sumber Ibnu Taimiyah bisa menjadi tesis dan disertasi dengan judul yang sangat banyak. Dan itu tidak sepadan dengan umur beliau yang sedikit. Wallahu alam, ini di antara maksudnya Allah berikan karamah dari sisi ilmu karena ketakwaan, karena siapa yang bertakwa Allah akan tambahkan ilmu bagi dia. Allah akan tambahkan ilmu bagi dia. Makanya disebutkan kalau tidak salah Ibnu Taimiyah atau yang lain, kalau beliau ditanya tentang sesuatu dan beliau tidak bisa jawab, beliau istighfar, astagfirullah. Sehingga dibukakan cakrawala ilmu bagi beliau karena dosa penghalang ilmu dan ketakwaan penambah ilmu. Demikianlah ikhwan dan akhwat majelis taklim Qalbun Salim. Insyaallah kita lanjutkan bahasan berikutnya terkait dengan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab takwa. Alhamdulillah ayat-ayat sudah kita jelaskan secara sederhana dan singkat. Semoga bermanfaat bagi kita dan semoga Allah memberikan kita ketakwaan dalam segala kondisi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunt, bertakwalah dimanapun kau berada dan kapanpun engkau berada. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Izin membacakan pertanyaan Ustaz. Silakan. Pada jamaah yang mau bertanya langsung tafadhol untuk PSN. Yang pertama, Ustaz, bagaimana syariat menghukumi bagi orang-orang yang bertaubat dengan apa yang dilakukan di masa lalu? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana syariat menghukumi bagi orang-orang yang bertaubat dengan yang dilakukan masa lalu, Ustaz, tetapi tetap bersyukur dengan hasilnya? Misalnya orang yang melakukan operasi plastik, Ustaz, mereka menyesal dan bertaubat, tapi tetap bersyukur hasil dari operasinya yang membuat dia lebih cantik atau
Atau koruptor yang bertaubat misalnya Ustaz, dulu sudah menyesal tapi menikmati hasil-hasilnya. Bagaimana Allah terima taubatnya Ustaz? Jazakumullah. Allah alam bisawab, di antara syarat taubat adalah an-nadam, menyesali. Menyesali atas perbuatan yang pernah dia lakukan. An-nadamu taubah. Bahwasanya penyesalan adalah taubat. Kalau seorang tidak menyesali perbuatannya, maka dia tidak dikatakan bertobat. Tapi dari sisi lain dia mengatakan qadarullah, artinya semua sudah Allah takdirkan. Ya, alhamdulillah qadarullah, mungkin jalannya seperti itu. Tapi dia menyesali perbuatan dia. Adapun dia bangga dengan maksiat yang dia lakukan, dia mengatakan, coba dulu kalau saya tidak korupsi, mungkin itu tidak boleh. Itu qadarullah, saya korupsi dulu, saya bertobat, saya berusaha kembalikan uang negara, ya. Adapun dia menikmati hasil korupsi, berarti tobatnya belum diterima, karena di antara syarat tobat, kalau dia mengambil hak orang lain harus dikembalikan, dikembalikan. Seperti seorang yang mungkin operasi plastik, mungkin kelihatan lebih cantik, kalau dia bertobat ya, bukan berarti dia bangga dengan operasi plastik, dia qadarullah, saya melakukan tersebut, ya. Enggak mungkin dia rubah-rubah lagi, ya sudahlah dia bertobat kepada Allah dan menyesali perbuatannya. Bukan malah berbangga dengan apa yang sudah dia lakukan. Ini karena saya cantik, karena operasi plastik, kan enggak boleh. Itu namanya dia tidak menyesali. Menyesal menunjukkan dia menyesal perbuatan tersebut. Dia sudah tidak bisa menghindar lagi. Seperti itu. Seperti orang yang berzina, qadarullah, dia kemudian punya anak luar nikah, dia menyesal. Bukan berarti dia bangga. Coba kalau saya tidak berzina dulu, kamu tidak keluar. Enggak boleh seperti itu, ya. Berzina dia menyesali, ya. Bukan membanggakan maksiat yang pernah dia lakukan. Allah alam bisawab. Baik Ustaz, mungkin yang bertanya langsung Ilham bisa menunjuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, Ustaz. Sebetulnya sedikit melenceng pertanyaannya. Ya, kemarin saya sudah bertanya, tetapi tidak sempat karena waktunya mungkin. Jadi saya ini sebetulnya bukan tidak mensyukuri apa yang saya miliki secara materi gitu. Alhamdulillah gaji saya serba cukup lah gitu. Posisinya istri saya juga tidak bekerja, ibu saya juga sudah tua, juga tidak mempunyai penghasilan. Tapi hasrat saya untuk bersedekah ini tinggi gitu, ketika ada bencana atau ketika ada kejadian atau ketika ada suatu pengalaman itu ingin selalu bersedekah gitu Ustaz. Tapi terpentok oleh pembagian gaji saya ini, alhamdulillah saya syukuri ini, tetapi saya pikir saya nggak bisa gitu untuk selalu jual untuk bersedekah gitu Ustaz. Tapi pengen terus gitu, itu gimana ya Ustaz, untuk pertama untuk pembagian, juga kedua untuk mengatasi itu. Saya tahu bersedekah tidak hanya dengan harta, tapi dalam tanda kutip itu saya gemes aja gitu, pengen nyumbang sini gitu. Syukuran itu aja Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah punya niat yang baik untuk kalau ada rezeki kita akan beri sedekah. Tapi kita perlu tahu juga bahwasanya sedekah yang terbaik adalah sedekah yang wajib. Di antara sedekah yang wajib adalah sedekah memenuhi nafkah anak istri, memenuhi nafkah orang tua. Kalau kemudian ada kerabat-kerabat yang butuh kita kasihkan, ya. Kalau ternyata uang kita sudah habis untuk anak istri, untuk orang tua, dan kita niatkan karena Allah, maka insya Allah itu sedekah. Bahkan sedekah lebih afdal daripada sedekah sunnah. Ya, oleh karenanya tinggal kita bagaimana cara kita untuk menata hati, tetap kita berniat kepada Allah, dan kita boleh berdoa, ya Allah, mudahkanlah aku rezeki agar aku ingin bisa bersedekah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah dikasih rezeki jangan lupa, ya. Jangan lupa untuk bersedekah. Tapi apa yang dilakukan oleh antum saya rasa sudah baik, karena antum bilang tadi uang bercukupan, tapi istri tidak kerja, orang tua tidak kerja, sehingga uang harus diberikan kepada anak istri, maka alhamdulillah itu sudah sangat pas, dan insyaallah pahalanya besar, karena sedekah wajib pahalanya lebih besar daripada sedekah sunnah. Kalau ada yang disisakan sedikit, kita tetap melakukan sedekah sunnah meskipun tidak banyak, ya, meskipun hanya sedikit. Allah Maha tahu, kalau kita punya uang, insyaallah kita akan melakukan lebih daripada ini. Namun uang kita terbatas. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Izin bertanya, dulu saya pernah melakukan dosa Ustaz, terus bertaubat. Melakukan dosa lagi, terus bertaubat lagi. Dan beberapa bulan kemudian terjerumus lagi dalam dosa dan bertaubat lagi. Apakah ini termasuk memainkan taubat Ustaz? Dan bagaimana ikhtiar yang harus saya lakukan
lagi dalam dosa tersebut, Ustaz? Maksimal, nangis sih. Setiap kamu bertobat menangis, maka insya Allah masih diterima. Karena syarat taubat para ulama menyebutkan nadam, menyesal, dan adamul al-azm ala adami al-audah. Itu bertekad untuk tidak kembali. Jangan ketika bertobat saya kembali lagi nanti. Enggak, itu tidak diterima. Jadi taubat yang penting kamu ketika bertobat kamu nangis, kamu bertekad tidak kembali. Urusan belakang kamu terjebak lagi, itu urusan lain. Tapi kita harus takut sama Allah. Kita enggak tahu sampai kapan seperti itu. Khawatir ketika maksiat tahu-tahu Allah cabut nyawa. Tapi terus menangislah kepada Allah. Ya Allah, menangis ya Allah, kapan aku bisa meninggalkan ini semua? Terus menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah suudzon sama Allah, tapi terus takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang karena tidaklah Allah membongkar aib seseorang kecuali kalau terlalu sering berulang-ulang. 1 kali, 2 kali, 10 kali, 20 kali, 30 kali, 100 kali, mungkin 101, ini dia akan kena batunya kalau bahasa kita. Entah meninggal, entah dalam demikian atau itu yang kita khawatirkan. Tapi selama kita masih bertobat, insya Allah Maha mengampuni. Ya, kita tidak bermain, kita bukan bermain-main dengan taubat, tapi terkadang kita tidak kuasa menghadapi hawa nafsu yang menawan diri kita. Kita tertawan oleh hawa nafsu kita sehingga harus melakukan terjebak dalam hal yang diharamkan, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi teruslah bertaubat selama masih bertaubat, menyesal dan menangisi, bertekad untuk tidak kembali, harus ada tekad untuk tidak kembali. Maka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat malam Terkait dengan ayat Al-Qur'an, Ustaz, banyak dijelaskan penolakan terhadap darah tauhid dengan mengatakan ini sudah sejak nenek moyang kami. Apakah ini berlaku dengan muamalah juga, Ustaz, atau dalam melaksanakan aturan beribadah? Yang sebagian orang juga suka menyebut cara seperti ini sudah dilakukan dari pendahulu-pendahulu kita. Mohon nasihatnya, Ustaz. Itu yang disebut dengan berpegang dengan tradisi, ya. Kita tahu bahwasanya nenek moyang kita bukan dalil, ya. Yang dalil adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dialah yang maksum. Ya, adapun nenek moyang kita maka bisa benar bisa salah. Bisa benar bisa salah. Tradisi mereka ada yang baik dan tradisi mereka ada yang tidak baik. Ya. Sampai sekarang masih ada tradisi yang baik dan tradisi yang tidak. Yang baik kita pertahankan, sesuai dengan syariat kita pertahankan. Tradisi sopan santun, tradisi silaturahmi, banyak tradisi di Nusantara yang sangat baik yang harus kita perjuangkan. Ada tradisi-tradisi yang tidak benar, yang berbau-berbau kesyirikan, berbau-berbau khurafat, pamali-pamali yang tersebar, tatoyur-tatoyur, banyak tradisi yang tidak benar. Ya, menyembelih kepada selain Allah dan yang lainnya, atau acara-acara yang membuka aurat, joget-joget, tradisi, ya, mau diapain, ya. Ya kalau termasuk juga ibadah-ibadah yang salah, ya. Ibadah-ibadah yang salah, yang ini mungkin nenek moyang kita dulu nggak ngerti atau mbah-mbah kita dulu nggak ngerti, dia ilmunya cuma sampai di situ, ya. Maka kita cuma bisa menasihati. Kita bilang bahwasanya tradisi bukanlah dalil, ya. Kalau setiap nenek moyang dijadikan dalil, maka nenek moyang siapa yang menjadikan patokan? Nenek moyang kita beda dengan nenek moyang orang Arab, nenek moyang kita beda dengan nenek moyang orang Padang, nenek moyang orang Padang tidak sama nenek moyang orang Jawa, orang Jawa tidak sama nenek moyang orang Sunda. Terus siapa yang menjadi patokan? Yang benar, yang dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Bersabar dalam menasihati saudara-saudara kita. Kita juga, sebagian kita juga dulu pernah seperti itu, namun dengan kelembutan, dengan penjelasan yang gamblang. Mudah-mudahan Allah beri hidayah. Demikian pada jamaah sekalian, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.